Matur nuwun kagem Bumudya ingkang sampun mlekotho kawula. Ini ketiban sampur, nek sampure sampur ledek ayu nggih. Ketiban sampur nek sampure nggoke duit apik. Ha iki ketiban sampur kon ngomong. Lah ini ngomong iki gak jelas. Saya pasti mencoba mengerti dan nyuwun ngapunten mangke menawi kula matur kaliyan panjenengan sami mboten mangke basa Jawa ingkang sae. Kula campur aduk karena nggih sampun ke jangan medal jangan anak-anakku, adik-adikku dan teman-temanku semuanya, terutama sekali kepada teman-teman yang berbahagia. Katakan saya berbahagia apa? Yang usualnya sudah di atas 70 adalah orang-orang yang sangat berbahagia dan membanggakan. Karena kita sudah diberi hidup, diberi kesehatan sampai lebih daripada 70 tahun. Tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibunda Bumudya. Piye to lakuning urip iku. Kita melihat, saya menempati rumah ini pada tahun 57. Komplek ini dibangun tahun 50 dengan nama dulu PR, Perumahan Rakyat Elit di Sragen. Karena Taman Asri situ masih dalam bentuk kebun tebu. Ini yang mungkin saksinya Mbak Tuti yang itu Mbak Tuti itu teman di sebelah ini, dan dulu teman saya untuk kelahi dulu dan gelut itu mbek-mbekan. Ya. Dulu di sini ada salah satunya yang perumahan yang cukup baik. Dan kalau kita melihat pasar bunder kuwi dhisik nggone blotong. Blotong itu buangan sisa ampas tebu. Disitulah kita dulu bermain layangan dan sebagainya. Kemudian ini flashback sebentar mengenai Bonasri waktu dulu yang saat ini sudah hebat sekali, karena saya melihat kemarin Bonasri sudah sempat merasakan banjir besar. Yang zaman saya banjir hanya sampai terowongan. Kemudian tadi Bumudya sudah mengatakan memberi peringatan dan pangiling-iling kepada adik-adik generasi penerus. Saya akan memfokuskan kepada adik-adik dari generasi penerus. Kalau yang tua-tua ini katanya, mungkin adik-adik tahu semuanya, adalah generasi baby boomer. Istilah generasi baby boomer itu adalah nek zaman di sini akeh anak akeh rezeki. Delalah saya itu bapak saya anak siji, jadi orang rezeki. Istri saya anaknya dari bapaknya 10, oke rezeki. Itu generasi baby boomer. Jadi baby boomer itu negara kita, dunia ini jumlah manusia yang kurang, sehingga punya ide, punya kehendak sopo sing duwe anak oke, kuwi bolone oke, rezekine oke. Nah, kemudian setelah itu adik-adik kita ini zaman milenial. Zaman milenial umur berapa? Ya, siapa yang milenialnya? Ya? X dulu ya. X dulu umur berapa? Tahun 70 sampai 80. 70-80. Artinya berumur 40 tahun. Ya. Intilah sekarang ini yang berumur 40 tahun ini sudah mulai memegang suatu posisi-posisi ekonomi, posisi jabatan dan sebagainya. Saya akan menceritakan nanti baru generasi X, generasi Z dan sebagainya yang jauh lebih pandai dari kita. Tadi Bumudya sudah cerita, orang tua itu bener dewi, memang satu bener dewi. Tapi saat ini tuh yang paling muda yang jauh lebih tahu benernya. Karena yang paling muda itu mengetahui kegiatan-kegiatan yang jauh di mana berada. Kalau ada kejadian di Soviet, kejadian di Ukraina, kejadian di Israel, kejadian di Palestina, saat ini kita tahu. Kalau zaman dulu sampai berbulan-bulan baru ada tahu.
neng kono ono perang. Tetapi saat ini adik-adik kita memang hebat sekali dengan komunikasi gadget kita, dengan handphone kita akan menguasai dunia. Memang adik-adik, saya tidak anti gadget, saya malah mendukung gadget. Kenapa? Semua itu kita akan sangat tergantung oleh gadget. Kita akan sangat tergantung sekali. Coba bayangin, kalau listrik mati, baterainya habis, sedih gak? Sedih. Kalau pagi-pagi belum sarapan, sedih gak? Enggak. Kalau pulsanya habis, sedih gak? Sedih. Kalau uang jajannya habis, sedih gak? Enggak. Ini, adik-adik kita sudah mulai tergantung oleh gadget. Salahkah itu? Tidak. Orang tua kita harus juga mengerti dan bisa menerima kondisi adik-adik kita. Adik-adik penerus kita mempunyai ilmu yang jauh di atas kita. Semuanya sekarang dari SD sudah diajari sekolah pakai online. Artinya SD sudah harus mengenal gadget. Tapi yang tua-tua ini nusuk nempel WA aja kadang-kadang keliru. Apa meneh jenenge Instagram, apa meneh jenenge Facebook, wah nggak ngerti semuanya. Tetapi adik kita tahu semuanya, bisa menguasai dunia. Sekarang kalau ditanyai 5 tambah 5, Mbak ngomong 12, salah nggak? Percaya nggak 5 tambah 5 sama dengan 12? Adik-adik mesti tidak akan percaya. Kenapa? Adik-adik bisa koreksi orang tua. Tonton Mbah Google 5 tambah 5, 10, ibu salah. Penduduk Jakarta piro dengan YouTube, adik-adik lebih tahu. Saya jam piro, adik-adik lebih tahu. Jadi kalau zaman dhisik itu adalah kebun nusu gudel. Nah, ini memang nah, dengan demikian adik-adik saya yang sudah mendapatkan talenta, mendapatkan kondisi yang lebih baik, jangan lupa, ingat, kita boleh menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa menjaga kesehatan kita. Karena sering dengan gadget itu akhirnya lupa olahraga. Oh, arep tuku terasi di pasar ora nganggo sope saja, terasi dia teko. Oh, pakai Gojek terasi dia teko. Akhirnya nggak gerak. Ini menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita terbelenggu itu. Itu satu hal mengenai gadget. Yang kedua, adik-adik yang saat ini nanti tadi diceritakan oleh Bu Bupati. Tahun ini ada kegiatan apa? Pilkades, pemilu. Yang pertama kali mengadakan nusuk pemilu siapa? Yang pertama kali? Yang umur baru 17 siapa? Ya, yang pertama kali. Nah, sekarang ya, jadi nanti kita sekarang dalam urusan pilkades, saya harap orang tua pilkada orang tua dan anak-anak agar hati-hati. Banyak cerita-cerita busuk di sana. Banyak memutarbalikkan di sana. Jangan sampai kita terbawa hal seperti itu. Kita seragam tadi tergerak, guyub rukun, Bangun Sukawati dan Migunani. Migunani perlu. Jadi kita guyub rukun tapi berguna. Ya. Jadi kalau sekarang ada satu hal di negara kita yang saat ini sangat mengkhawatirkan adalah politik di pembeli suara rakyat. Ini saya ceritakan pada adik-adik. Jangan sampai kita mau dikasih duit untuk membeli nama seseorang. Karena apa? Kalau kita sudah dibeli, artinya kita dibelenggu menjadi milik yang membeli. Kok kita nggak lebih baik kita beli pemimpin itu supaya memikirkan negara kita? Ini satu gambaran. Tadi ada estafet, memang Sragen pas saat ada estafet karena Bu Yuni yang sudah berakhir,
nanti akan ada penggantinya. Penggantinya siapa kita semuanya belum tahu. Mari kita lihat kira siapa yang baik dan siapa yang cocok untuk membangun Kota Sragen ini. Sekarang dari angka kita melihat tanggal 27 jumlahnya berapa? 9, angka besar. Tahun 1746 jumlahnya berapa? 9 juga. Tanggal 27 tahun 1746 itu jumlah sebenarnya gede sekali, angka yang terbesar. Terus saat ini jumlahnya berapa? 2024 berapa? 8 turun. Nah, angka aja sudah mengatakan tahun, tanggal, tahun udah 9. Kemudian kita ulang tahun yang ke jumlahnya 9 juga. 8 8. Jadi kalau kita melihat 27 Mei 1744 pada angka 9 tahun 2024 dan ulang tahun kita adalah ulang tahun ke-8, sehingga kita berharap tahun 2025 akan kembali 9 lagi. 2025 jumlahnya 9. Ini masa kritis bangsa kita, masa kritis Kota Sragen. Adik-adik yang masih punya hak memilih di Sragen, saya nggak punya. Saya sudah diusir dari Sragen karena KTP saya dari Sragen, sehingga saya hanya memesankan saja jangan sampai adik-adik ditipu oleh media sosial dan ditipu oleh cerita-cerita yang yang merayu-rayu. Bahkan jangan sampai gara-gara uang 100.000 kita memilih orang yang membayar 100.000. Karena kalau kita sudah dipilih, akibatnya apa? Kita nurut maunya yang membeli. 100.000 berapa sih? BLT aja dapatnya 300.000 kan? Kita dapat 100.000 suruh milih Mas Bambang Halo. Mas Bambang Halo rakyatnya banyak sekali, dibeli 100.000. Perintah ayo kodong persii parit dan sebagainya. Ini kita hati-hati. Memang negara kita saat ini masih seperti itu. Kalau negara-negara maju itu sudah tidak berlaku lagi. Saya cerita ini apa? Anak saya nomor 3 adalah jurkamnya Obama pada 5 tahun yang lalu. Ceritanya bisa sama apa yang saya ceritakan. Dari rakyat tidak pernah dibeli oleh Obama, tapi rakyat mengumpulkan uang untuk membeli Obama. Saya tidak melihat di sini siapapun yang akan memilih Sragen, kita harus dukung. Walaupun kita tidak memilih, setelah nanti dipilih, kita harus dukung. Karena apa? Itu adalah yang terbaik yang kita terima. Satu hal lagi untuk khusus untuk adik-adik, siapa yang hobinya demo? Nah ini penyakit di negara kita. Penyakit di negara kita. Demo itu digerakkan oleh para investor pesaing. Bahkan di negara kita dimasuki oleh negara-negara Taiwan, negara-negara Vietnam untuk membuat demo di negara kita. Untuk apa? Kalau investor di negara kita didemo, maka dia akan pergi. Kalau pergi jadi pengangguran siapa? Kita. Ini kita kadang-kadang lupa. Oh ini UMR-nya kurang 50.000. Nuntut 50.000 sampai menggerakkan orang segitu banyaknya. Akhirnya investornya pergi. Investor itu punya duit. Kalau sudah pergi ya sudah. Kita yang ditinggal ini akan sengsara. Jadi ini saya harapkan adik-adik yang masih aktif bekerja, aktif sekolah, yang sekolah tekunilah sekolah dengan baik. Demo kita lihat, kita pelajari apa yang diminta, cocok atau tidak. Itu pelajaran, bukan adik-adik ikut demo. Banyak adik-adik yang SMP, SMA di Jakarta ikut demo akhirnya mati. Ruginya, rugi. Itulah pesan-pesan, melanjutkan pesannya Bu Mutio yang kalau minum obat janganlah sembarang obat. Inilah Bu Mutio.
Obat apa Bu yang saya? Obat apa yang paling baik untuk kita? Vitamin. Tetapi ada obat yang paling baik, ada kita rasakan kita bahagia setiap saat. Rasakan kita bahagia setiap saat. Jangan merasa sedih. Ngapain kita sedih? Karena besok pagi kita tidak tahu kita apa, mau makan sate apa makan kulit. Kenapa kita mesti ragu-ragu besok pagi kita apa? Sudah forget it. Besok pagi pasti lebih baik daripada hari ini. Saya kira itu yang bisa saya pada adik-adik. Mohon maaf kalau kepanjangan, dan sekira-kiranya bisa berguna bagi adik-adik penerus kita. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.